Saya ke Pak Hasbi nih, karena rekan-rekannya Pak Hasbi yang minta kan ini dari PKB juga meminta agar sertifikasi dilakukan untuk diberikan untuk semua pendakwa. Oh iya, begini Mbak, kalau menurut saya itu harus, sudah keharusan ada sertifikasi karena ini kadang-kadang banyak di tengah masyarakat yang memang saya ini sering turun ke masyarakat pada waktu reses. Jadi terutama pada bulan-bulan tertentu syiar-syiar Islam, ini ceramah-ceramah ini yang kerjaannya hanya memaki-maki. Tidak ada isu, tidak ada untuk misalnya masyarakat lebih mencerdaskan, gitu ya. Masyarakat lebih taat ibadahnya. Sekian persen terutama di wilayah di DKI Jakarta, di Jabodetabek lah. Apalagi kalau kita melihat ke belakang, pada waktu pilkada, sampai mengkafirkan satu sama lain, sampai ini. Bahkan ada salah satu, nggak perlu saya sebutkan dari Habaib, kalimat kata-kata binatang keluar. Ini yang dimaksud sertifikasi betul. Memang yang namanya ulama itu yang benar-benar mereka memahami ilmu agama dan lebih mengedepankan etika. Intinya ini yang harus etika. Setuju ya, ada sertifikasi. Iya, bagaimana sebagai contoh ulama nggak punya etika kan seperti itu. Baik, Bang Tova, sebelum saya ke Pak Kiai, saya ke Bang Tova dulu. Ini harus ada sertifikasi menyeragamkan agar nggak lagi keluar kata-kata yang tidak pantas dari seorang pendakwah. Harus dilakukan untuk seluruh dai dan pendakwah. Sebenarnya ini kayak apa ya? Maju kena mundur kena sebenarnya. Kenapa maju kena mundur kenanya? Saya tuh kaget ya. Kalau misalkan sertifikasi ini diterapkan, ya, sejauh mana mau mengelola dai-dai, terutama yang mereka udah ikon dan punya pesantren. Saya contohkan, saya punya 2 teman yang untuk contoh, namanya Sultan Amin. Sultan itu adalah raja, Amin itu amanah, jujur, bisa dipercaya. Dia bikin perusahaan sukses karena dia amanah. Namanya apa, Parahita atau apa gitu. Teman kedua saya, namanya Ari Triyono, orang Jawa ini. Ari namanya adalah singa di dalam Sanskerta. Lalu Triyono itu kayak semacam sapi jantan gitu. Ternyata dia gara-gara nama itu kemudian perusahaannya benar-benar sapi jantan, sapi betul. Konteksnya kalau ditarik ke dialog kita apa nih? Saya kaitkan dengan Miftah. Miftah yang bikin pesantren. Namanya apa coba? Ora Aji. Ora Aji itu apa artinya? Dalam bahasa Jawa. Ora itu enggak, Aji berharga. Jadi sama sekali enggak berharga. Coba, kalau kita mau menstandarkan perilaku Miftah misalkan, apakah sekalian pesantrennya atau dia pribadi? Ini kan parah nih. Nah, kalau hanya standar pribadi, bagaimana dengan nama yang dia apakah harus diubah? Sebentar, ini konteksnya kan jelas hanya untuk pendakwahnya, untuk para dai-nya, bukan untuk lembaga-lembaga. Oh betul, maka tadi saya bilang terutama yang punya pesantren, karena dia itu terikat ya, nggak bisa dipisah. Namanya dia mungkin bisa berubah. Kalau Miftah ini lama, saya kira, karena masa lalunya panjang, ya seperti itu pola dakwahnya. Sering menyebut jorok, porno, pokoknya begitu. Ya, karena itu harus dong artinya disertifikasi, distandarisasi. Mungkin habis ini kan sudah nggak lagi setelah ini. Ya kita doain lah Bang. Oke. Tapi gini masalahnya, kalau Miftah ini biar nyambung dengan tadi. Miftah ini kan bermasalah ketika dia menjabat sebagai utusan presiden bidang kerukunan keagamaan. Ini menjadi masalah. Kalau dia tidak menjabat itu, saya kira nggak ada masalah. Artinya, sebentar, nggak ada masalah artinya nggak perlu deh sampai sertifikasi dai, nggak perlu. Bahkan gini, saya ngikutin soal proses ini. Tahun 2019 itu sampai ada bukan salah satu, Sekjen MUI itu pengen mengundurkan diri. Karena saking kerasnya perdebatan tentang perlu tidaknya sertifikasi. Namanya Profesor Dr. Anwar Abbas. Dia adalah salah satu ketua PP Muhammadiyah. Saat itu saya masih anggota MPI, Majelis Pustaka Informasi. Saya ngikutin proses ini. Sampai kerasnya, sampai beliau itu pengen mundur. Kalau sampai MUI menerima ide ini. Keberatannya di mana, Bang Tova? Saya jelaskan. Karena kalau kita lihat kan bagus nih agar semuanya punya standar etika yang baik, standar cara dakwah yang benar, dan wawasan kebangsaan yang bagus. Tadi Gus Hayat sudah menjelaskan. Itu banyak dikhawatirkan, banyak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Kalau bahasa Pak Anwar Abbas, gimana? Dulu sebenarnya motif dari pembentukan ini karena seluruh isu-isu negatif ya, misalkan terorisme, radikalisme, selalu disematkan kepada orang Islam. Kalau sampai dai ini mau dibuat standarisasi, sertifikasi atau apa, nanti akan merembet. Menteri-menteri yang korupsi itu juga harus standarisasi, harus disertifikasi. Mereka korupsi, mereka menghamili siapa gitu, mereka melarikan uang, mereka berbuat jahat juga. Jadi semuanya akan merembet. Oleh karena itu ini sebenarnya saling pengertian. Meskipun ada contoh misalnya nih,
Di Malaysia itu ada kok sertifikasi dai, tapi mereka digaji para dai ini. Emang Indonesia mau gaji jumlah ribuan dai di Indonesia? Enggak mungkin terjadi. Jadi saling mengikat memang. Saya minta pendapatnya Kiai Haji Zaitun Rasmin. Enggak setuju atau setuju? Saya kalau dari sisi substansi, saya udah ngobrol dengan Kiai Maman ya, yang punya ide sertifikasi itu. Dari sisi niatnya baik ya, tetapi penggunaan kata sertifikasi ini kita udah bahas ya di Ormas, saya ketua Ormas, lalu kemudian di MUI, karena MUI ini kumpulan semua ormas-ormas yang dikenal di Indonesia, ada 70 ormas. Bahwa riskannya bukan saja yang sudah disampaikan, saya tidak mau ulang lagi yang sudah disampaikan dua pembicara kita. Saya tambah lagi, keperluan dai di negeri kita ini besar sekali. Sementara upaya sertifikasi itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya. Untuk sertifikat halal saja yang ada kepentingan ekonominya besar, itu tidak mudah untuk dilakukan ya. Nah, karena itu sebetulnya kita harus melihat persoalan ini ya, persoalan problematika dakwah atau dai ini itu lebih luas ya, bukan sesimpel itu. Dan apa yang terjadi yang diributkan di medsos sekarang berkaitan dengan Gus Miftah harusnya dijadikan sebagai entry point saja untuk perbaikan yang lebih menyeluruh ya, bukan sertifikasinya. Kalau perlu sertifikasi itu hanya sertifikasi ulama. Kalau ulama saya setuju nih sertifikasi ya. Ya, sehingga masyarakat kan tahu nih kalau dia ngomong sembarangan memang dia bukan ulama kan gitu ya. Ini dai pemula, tapi kalau sertifikasi dai berbahaya sebab nanti salah satu implikasinya orang-orang ini dai kita di sini ada sertifikat nggak? Nggak ada, tidak ada lagi khotib di situ. Gimana Jumat di situ? Itu tidak mudah ya, makanya MUI melakukan standarisasi ini sebetulnya langkah MUI sangat baik, dan MUI ini mencoba kalau bisa tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat daerah. Saya sedikit lagi, ya Mbak. Karena apa? Karena ini sangat sensitif. Dan kalau ada yang boleh melakukan standarisasi tadi untuk dai dan sertifikasi untuk ulama, itu MUI lah yang paling tepat. Bukan lembaga pemerintah. Iya, karena MUI ini. Kenapa bukan lembaga pemerintah? Ya? Kenapa bukan lembaga pemerintah? Karena kalau lembaga pemerintah itu bisa bias. Kita ini bersangka baik, apalagi seorang Menteri Agama kita yang Masya Allah sangat lembut ya, juga banyak. Tapi yang namanya pemerintah itu kan kaitan dengan politik, apalagi politik terbuka. Setiap 5 tahun kita ada pemilu, nanti ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ini ada riskannya dalam. Boleh nggak Pak Kiai, kalau saya simpulkan begini, ini khawatir nanti dengan adanya sertifikasi atau standarisasi ini jadi instrumen. Bisa jadi instrumen. Kita ini begini, sadar dari sekali lagi kita tidak bersangka buruk pada pemerintah kita. Kita bersangka baik, tapi para ulama itu sudah membuat namanya kaidah yang namanya sadar dari Kita harus menghindarkan hal-hal yang bisa membawa pada hal yang negatif. Maka yang terbaik memang MUI ya untuk melakukan ini. Hanya memang persoalannya begini, ada ketidakadilan di negeri kita. Pak Kiai, tahan dulu. Ketidakadilannya seperti apa ya? Nanti kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kita lanjutkan sesaat lagi.